Paket tersebut itu diduga berisikan potongan tangan dan Hai sedulur KB, terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to Kisah Kasus Viral Jumanto Channel. Di video kali ini, kita akan membahas satu isu yang sempat ramai diperbincangkan di Indonesia, yaitu kasus dari seorang desainer fashion asal Indonesia yang diduga memesan organ tubuh manusia dari luar negeri. Oh iya, di video sebelumnya kita ngebahas Aris Putra, oknum guru di Purbalingga yang mencabuli muridnya. Nama belakangnya kebetulan sama nih, sama-sama Putra, cuma beda kasusnya. Sudah nonton belum videonya? Kalau belum, aku taruh linknya di atas ya. Nanti kamu klik aja setelah nonton video ini sampai selesai. Oke? Jadi, beberapa minggu yang lalu, nama Arnold Putra viral. Sejak kepolisian Brazil menemukan paket misterius yang diduga ditujukan kepada sang desainer tersebut. Berisi apa sajakah paket misterius tersebut, bagaimana kronologi, dan apa saja kontroversi-kontroversi yang terekam media yang meliputi nama desainer Arnold Putra. Dan seperti biasa, biar tambah semangat nih, bikin video selanjutnya, dan biar kamu tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, yuk bantu padamkan tombol subscribe di bawah ya. Juga jangan lupa nyalakan loncengnya. Buat yang sudah subscribe, matur nuwun. Mencoba untuk merangkum sefaktual mungkin dari berita-berita yang sudah beredar dan juga akun dari sang desainer sendiri. Yuk kita masuk ke pembahasan kasusnya. Arnold Putra adalah seorang desainer asal Jakarta yang lahir pada tahun 1995. Dan menurut beberapa berita di media, dia berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. Dijelaskan juga bahwa Arnold ini menetap di Los Angeles, Amerika Serikat untuk menekuni karirnya sebagai desainer. Kalau dilihat dari postingan-postingan di akun Instagramnya, Arnold Putra ia kerap kali terlihat ada di Indonesia dan keliling dunia berkunjung ke suku-suku di pedalaman. Sebagai seorang desainer, Arnold Putra ini memiliki gaya yang cukup nyentrik yang membuatnya dijuluki sebagai fashion guru. Dan dia seringkali menggabungkan ide-ide gila ke setiap rancangannya, dan hal itu tentu saja menuai pro kontra dari berbagai pihak. Apa yang terjadi sehingga nama Arnold Putra menjadi pembicaraan dan viral? Mengutip dari Vice.com, pada Februari 2022, Kepolisian Federal Brazil menemukan paket yang dikirimkan dari Brazil ke Singapura. Nah, paket tersebut itu diduga berisikan potongan tangan dan 3 plasenta manusia yang sudah diawetkan, dan paketnya itu ditujukan kepada salah satu desainer asal Indonesia. Organ-organ manusia yang ada di dalamnya itu diawetkan dengan metode plastinasi menggunakan bahan-bahan seperti silikon, polister, dan epoksi atau resin untuk menggantikan cairan dan lemak tubuh agar organnya tidak bau dan tetap awet. Setelah ditemukannya paket itu, kepolisian Brazil kemudian menggerebek laboratorium di Amazonas State University setelah menduga bahwa organ-organ yang dikirimkan itu diawetkan dan diperjualbelikan oleh seorang profesor anatomi yang bernama Helder Binda Pimento. Dilakukanlah penyelidikan oleh polisi kepada Profesor Helder Binda Pimento ini, dan mereka menemukan bahwa nama Arnold Putra itu disebut sebagai penerima paket bizar ini untuk membuat karya terbarunya. Nah, kebetulan di bulan Januari, Arnold Putra sempat komunikasi dengan media Vice bahwa dia ada rencana akan bepergian ke Singapura pada bulan Februari untuk merayakan Chinese New Year atau Tahun Baru Imlek. Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, mengatakan bahwa pemesanan organ yang dilakukan oleh Arnold ini dapat dijerat secara pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Pak Agustinus menambahkan bahwa di undang-undang kita, warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri berdasarkan hukum Indonesia, apalagi juga melanggar hukum di luar, bisa ditindak oleh Polri. Kemudian ada Ibu Eva Ahyani Zulfa, seorang pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia. Beliau juga mendesak polisi supaya proaktif mengenai masalah ini. Ibu Eva bilang ketika ada organ manusia yang digunakan sebagai sebuah barang, seharusnya ada respon di penegak hukum yang menginvestigasi ini. Sebenarnya, masalah dari kasusnya Arnold ini berhubungan sama moral lur, dan ini bukan pertama kalinya Arnold terjerat dengan kontroversi seperti ini.
beberapa kontroversi-kontroversi yang mencuat dari nama desainer Arnold Putra ini adalah pada tahun 2016, Arnold ini juga menjual sebuah tas handbag yang terbuat dari alligator tongue and human osteoporosis, lidah aligator dan tulang belakang orang yang mengalami osteoporosis. Tas satu ini dibanderol dengan harga 5.000 US dollar atau setara dengan kurang lebih 71,8 juta rupiah, dan karya tersebut diklaim sebagai one of piece by designer. Menurut pendapat sejumlah ahli, mereka percaya Arnold memang membuat tas tersebut dari tulang manusia asli. Menurut laporan New York Post pada 2020, Arnold mengatakan bahwa tulang belakang itu didapatkan dari sumber yang berlisensi di Kanada. Untuk informasi, penjualan tulang manusia sendiri adalah sesuatu yang legal di Kanada dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Arnold juga menjelaskan bahwa memang di sana siapapun bisa membeli tulang dari perusahaan berlisensi yang menerima bagian tubuh manusia yang disumbangkan untuk obat-obatan atau dijual sebagai surplus. Namun, dia tidak pernah mengkonfirmasi apakah tulang belakang yang dia pakai dalam karya-karyanya itu berasal dari surplus medis yang dimaksud atau tidak. Karena saat diminta untuk menunjukkan dokumen resmi sebagai bukti, ia menolaknya karena menurutnya itu adalah bagian dari perjanjian kerahasiaan. Bukan cuma tas saja, organ tubuh manusia juga digunakan sama Arnold untuk membuat karya lainnya, yaitu pakaian. Melalui Instagram story-nya, Arnold ini terlihat memakai vest yang diakui Arnold sendiri terbuat dari kulit manusia albino dan sisa-sisa organ manusia yang diawetkan dengan metode plastinasi. Dia juga membeberkan bahwa vest tersebut sedang direncanakan untuk dijual. Kontroversi lainnya, pada Januari lalu Arnold menghadiri Paris Fashion Week 2022 dengan menggunakan outfit yang mirip banget sama seragam salah satu ormas terkenal di Indonesia, yang pastinya kalian mungkin sudah tahu. Gara-gara penampilannya itu, ketua ormas ini sampai mengundang Arnold berkunjung ke kantornya mereka di Jakarta. Dalam foto ini tampak Arnold mengenakan setelan, baju celana, hingga topi yang mewakili corak dan warna seperti seragam dari ormas tersebut. Bahkan ia juga menambahkan badge nama dan gambar seperti logo di pakaiannya. Hal menarik di Instagramnya Arnold juga menunjukkan adanya penggunaan organ tubuh hewan langka sebagai hiasan dan karya seni. Bukan cuma itu saja, sebelumnya Arnold ini pernah beberapa kali melakukan hal-hal yang dianggap kurang etis kepada orang-orang dari suku pedalaman di berbagai negara. Dia pernah membelikan sebuah jam palsu yang dia beli di Mangdu kepada kepala suku Yagua, penduduk asli di Kolombia dan timur laut Peru, untuk ditukarkan dengan barang berharga dari suku tersebut. Dia juga pernah menukarkan jam tangan mewah palsu dengan barang berharga dari suku Himba di Namibia. Dia juga pernah meminta seorang wanita lokal dari Papua Nugini yang tidak bisa membaca bahasa Inggris untuk memegang poster yang sangat tidak senonoh ini. Dia juga pernah foto sama mayat-mayat orang Toraja yang sudah dimumifikasi, dan mumi itu dipakaikan jam tangan palsu yang sama yang dia berikan kepada orang-orang di suku pedalaman lainnya. Kemudian, beberapa postingannya di Instagramnya juga dianggap mengejek dan tidak menghormati agama Hindu. Kalau kalian lihat di gambar ini, dia tidak menghormati agama Hindu dengan pose sambil pegang Satanic Bible di tangannya, dan di foto ini, difoto di salah satu landmark di India, hal mahal, tapi lokasi yang di-tag adalah Satanic Temple of Salem. Itulah beberapa kontroversi-kontroversi yang meliputi nama Arnold Putra. Banyak banget orang yang mencoba untuk meminta Indonesia menindak hal ini secara hukum. Apalagi di Singapura dan Indonesia sendiri, perdagangan organ manusia itu adalah sesuatu yang ilegal dan dilarang. Sampai saat ini, kasus perdagangan organ manusia yang melibatkan Arnold Putra ini masih dalam proses penyelidikan dari kepolisian Brazil, kepolisian Indonesia, serta Interpol. Pihak Arnold Putra juga belum mengeluarkan statement apapun terkait kasus ini dan isu ini, dan beberapa karyawan lab di UAE telah diberhentikan akibat skandal ini. Profesor yang mengawetkan organ juga menjadi tersangka dan saat ini dalam pemeriksaan aparat. Merujuk hukum Brazil, penjualan organ untuk tujuan komersial tanpa izin berpotensi melanggar Undang-Undang Perdagangan Manusia dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara. Praktik yang dilakukan pekerja lab di Brasil itu hanyalah gunung es dari penjualan organ manusia di pasar gelap internasional. Berdasarkan pantauan Lembaga Hak Asasi serta Perserikatan Bangsa-Bangsa, sindikat penyediaan organ manusia sangat sulit diberantas karena seringkali hukum tiap negara berbeda-beda menyikapi penjualan organ. Ambil contoh Iran yang membolehkan penjualan organ untuk beberapa alasan tertentu. Adapun hukum Brasil sepenuhnya melarang perorangan atau lembaga menjual organ manusia. Kasus ini sebenarnya sudah beberapa kali muncul ke permukaan, tapi terus redup lagi, terus muncul lagi, terus redup lagi, dan kita ikuti perkembangan selanjutnya ya. Apakah akan diproses hukum atau malah menghilang dari pemberitaan? Menurut kamu gimana, Lur? Aku mau dengar pendapat kamu, coba komen di bawah ya.
Mengingat isu-isu yang berhubungan sama moral dan organ manusia seperti ini sebenarnya sangat sensitif dan kontroversial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian kasusnya. Silahkan dikoreksi dan tulis di kolom komentar ya, jika kamu lebih mengerti dengan kasus desainer Arnold Putra ini, atau barangkali mau mengupdate kasusnya, yuk boleh banget tulis di kolom komentar ya. Berikan like jika kamu menyukai video kisah kasus viral semacam ini. Juga bantu padamkan tombol subscribe di bawah ya. Buat yang sudah subscribe, matur nuwun. Sampai jumpa di video selanjutnya.